Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin roti sosis yang super simple, mudah dan gampang banget cara buatnya. Rasa dari roti sosis ini juga sangat enak banget, teksturnya itu bener-bener lembut. Apalagi bahan-bahannya ini juga sangat irit dan ekonomis. Jadi misalkan teman-teman ingin menjadikan ide jualan ataupun dibuat desain snack box, ini sangat cocok dan pas. Persatunya ini kalian bisa menjual dengan harga 3.000 sampai 5.000 rupiah, atau untuk harganya bisa disesuaikan di daerah masing-masing ya. Nah, sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan kalau udah, langsung aja yuk ke cara membuat. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 130 ml susu cair, ini hangat ya. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Setelah itu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, sekarang kita tutup dengan plastik wrap atau benda yang lainnya. Setelah itu kita diamkan kurang lebih 5 menit, atau kita diamkan sampai si ragi instannya ini berbuih. Jika udah kurang lebih 5 menit, sekarang kita buka dulu untuk plastiknya dan pastikan si ragi instannya ini berbuih ya teman-teman. Nah, ini udah berbuih, itu artinya ragi ini masih aktif ya. Sekarang kita aduk-aduk dulu sebentar, setelah itu kita tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya kita tambahkan 30 gram margarin, ini sudah aku lelehkan, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Setelah itu kita sisihkan. Oke ya, langkah berikutnya kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 200 gram tepung terigu, ini aku pakai pro tinggi atau cakra kembar. Kalau takaran sendok kurang lebih 20 sendok makan ya teman-teman, ini tidak munjung tapi rata seperti ini. Lalu kita tambahkan juga 50 gram tepung terigu pro sedang atau setara dengan 5 sendok makan. Kemudian sejumput garam, setelah itu kita aduk-aduk bahan kering ini hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang kita masukkan air ragi instan tadi ya teman-teman. Setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Supaya lebih mudah saat mengaduk adonan, di sini aku akan mengaduk pakai tangan saja ya. Dan pastikan sebelum menguleni adonan kita sudah cuci tangan sampai bersih. Ini dia setelah aku uleni beberapa menit, hasilnya itu kira-kira seperti ini. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu. Kalau udah kita rapikan, sekarang kita tutup adonan dan kita diamkan kurang lebih 40 menit atau sampai si adonannya ini mengembang 2 kali lipat. Setelah kurang lebih 40 menit, sekarang kita buka tutupnya dan pastikan adonannya ini udah mengembang ya teman-teman. Kalau udah mengembang, sekarang kita kempiskan. Selanjutnya kita siapkan alas kerja atau papan kerja dan siapkan juga 1 sendok makan tepung terigu. Setelah itu kita pindahkan semua adonan. Oke, kita lanjut, kita siapkan timbangan. Setelah itu kita taburi si adonannya ini dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Kalau udah, sekarang kita bagi adonan menjadi beberapa bagian. Setelah itu kita timbang adonan kurang lebih 30 gram.
Jika udah kita timbang semuanya seperti ini, sekarang kita ambil satu persatu adonan lalu kita bulatkan. Ini dia, selesai aku bulatkan semuanya. Sekarang kita tutup dengan kain bersih seperti ini dan kita diamkan sampai kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, sekarang kita ambil satu persatu adonan lalu kita pipihkan. Nah, ini akan aku pipihkan dengan gelas seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai rolling pin itu juga boleh. Jadi sesuai selera saja. Kalau udah kita pipihkan, sekarang kita siapkan cupcake seperti ini lalu kita masukkan adonan. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan untuk selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis atau sampai selesai. Ini dia, selesai aku pipihkan semuanya. Sekarang kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit atau sampai si adonannya ini agak mengembang. Dan kalau udah kurang lebih 10 menit, sekarang kita siapkan sosis. Ini aku pakai sosis yang ukuran kecil seperti ini, lalu kita tambahkan atau kita letakkan di tengah-tengah adonan. Jangan lupa ya, kita tekan-tekan juga supaya sosisnya itu menempel dengan baik. Ini dia, selesai aku beri topping sosis semuanya. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini aku udah siapkan 1 butir kuning telur dan juga susu cair secukupnya. Kita aduk-aduk dulu hingga rata. Kalau udah rata, sekarang kita oleskan di semua permukaan adonan. Kita lakukan sampai selesai. Ini dia, selesai aku olesi dengan kuning telur dan juga susu cair ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya di sini aku akan beri topping dengan saus tomat. Kalau teman-teman mau pakai saus pedas atau saus sambal itu juga boleh, jadi sesuai selera. Dan ini hasilnya setelah aku beri topping saus tomat semuanya, hasilnya benar-benar cantik banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan daun seledri. Ini udah aku potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita taburi di atas adonan dan kita lakukan sampai selesai. Ini dia hasilnya, selesai aku taburi dengan daun seledri semuanya, kelihatan lebih cantik ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke langkah berikutnya atau kita beri topping lagi. Nah, untuk topping yang berikutnya di sini aku udah siapkan keju cheddar yang udah aku parut. Kita taburi di atas adonan seperti ini, kita lakukan sampai selesai. Oh ya, untuk banyak sedikitnya sesuai selera saja. Ini dia, selesai aku beri topping keju cheddar semuanya, hasilnya lebih cantik lagi. Sekarang kita lanjut lagi ke topping yang terakhir. Di sini aku udah siapkan keju slice. Ini udah aku potong kecil-kecil seperti ini atau kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita tambahkan di atas adonan ya teman-teman, untuk banyak sedikitnya sesuai selera dan kita lakukan sampai selesai. Dan ini hasilnya, selesai kita beri topping semuanya. Masya Allah, benar-benar cantik banget dan adonannya itu benar-benar mengembang. Sekarang adonan pun siap di oven. Sebelumnya di sini aku udah siapkan oven yang udah aku panaskan kurang lebih 10 menit. Sekarang langsung aja kita masukkan semua adonan. Oh ya, di sini aku bagi adonan menjadi 3 loyang supaya nanti adonannya itu tidak menempel satu sama lain. Selanjutnya kita tutup dan kita oven kurang lebih 15 menit dengan api sedang cenderung kecil.
Setelah kurang lebih 15 menit, sekarang kita buka dulu untuk ovennya, lalu kita pindahkan posisi loyang. Nah, kita pindahkan seperti ini ya teman-teman, supaya adonannya atau kuenya ini matang dengan sempurna. Kalau udah kita pindahkan semuanya, sekarang kita tutup kembali dan kita oven kurang lebih 10 menit dengan api yang sama, api sedang cenderung kecil. Oh ya, ini nanti setelah kurang lebih 10 menit akan aku pindahkan lagi untuk loyangnya supaya kuenya itu benar-benar matang sempurna. Jadi untuk total ovennya ini kurang lebih 35 menit ya teman-teman. Jadi misalkan kuenya ini belum matang sempurna, teman-teman bisa mengovennya kembali sampai benar-benar matang. Karena menurutku ini udah matang, jadi sekarang akan aku matikan dulu untuk api kompornya, lalu akan aku angkat dan sisihkan. Nah ini dia roti sosisnya udah jadi, Masya Allah benar-benar cantik banget. Kalau teman-teman mau menjadikan ide jualan ataupun dibuat isan snack box, teman-teman bisa masukkan ke dalam mika seperti ini supaya lebih rapi. Kalau nggak ada mika, kalian bisa membungkusnya pakai plastik OPP ukuran 10x10 cm atau 11x11 cm. Setelah kita masukkan ke dalam mika, lalu kita staples dan kita beri dengan stiker terima kasih supaya lebih cantik lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku akan incip dulu untuk roti sosisnya. Rasa dari roti sosis ini benar-benar enak banget. Teksturnya itu sangat lembut. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe buat kalian yang suka dengan video ini. Selamat mencoba dan sampai jumpa juga di video berikutnya. Bye bye.